Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 405 disebut saudara ipar. Din Gong tampak kaget ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan ragu, "Dokter He, maksud Anda dapat merawat anak ini?" Masalahnya tidak besar." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Dekan Gong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata tanpa daya, "Tuan He, adalah baik bagi orang muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi kepercayaan diri yang buta tampaknya tidak baik." Setelah begitu banyak dokter memeriksa Xiaozi, mereka mengatakan tidak ada obatnya. Anda bahkan memeriksanya. Berani bilang kau bisa menyembuhkannya tanpa memeriksa? Presiden Gong, jangan meremehkan Dokter He ini, dia adalah dokter jenius yang hebat. Rose rupanya mendengar apa yang dikatakan dekan, dan berjalan sambil tersenyum. Pernahkah Anda mendengar tentang Dokter He Jiarong He di Huisengtang? Dia Jiarong. Kulit Din Gong berubah tiba-tiba. Dia menatap Lin Yu dengan heran, dan berkata dengan kaget, Kamu adalah dokter jenius He Jiarong. Dokter jenius yang disebutkan di TV. Dia juga pernah mendengar tentang He Jiarong. Beberapa waktu lalu, berita malam di stasiun TV penuh dengan berita He Jiarong. Ya, saya He Jiarong, tapi saya bukan dokter jenius. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dengan sangat rendah hati. "Oh, Dokter He, saya seharusnya mengira itu Anda." Untungnya. Dekan Gong tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan mengguncang Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat, kemudian mata Xiaozi memiliki harapan. "Ngomong-ngomong, Dokter He, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Berbicara tentang Dekan Gong yang menekan kacamata di wajahnya, dia melanjutkan dengan rasa malu, "Kamu dapat membantu Xiaozi menyelesaikan membaca. Dapatkah kamu membantu anak-anak sakit lain di panti asuhan kami untuk melihat?" "Tentu saja Anda bisa." Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Rose setuju atas namanya, dan memandang Direktur Gong sambil tersenyum, dan berkata, "Tidak hanya untuk anak-anak yang sakit, tetapi juga untuk setiap anak di panti asuhan." Setiap anak. Otot-otot di wajah Lin Yu tiba-tiba melonjak. Ada ratusan anak di panti asuhan ini. Jika Anda melihat mereka satu persatu, Anda tidak akan kelelahan. Wanita kejam ini. "Oh, terima kasih banyak, Tuan He." Dekan Gong tersenyum, dan dengan bersemangat memegang tangan Lin Yu sebagai ucapan terima kasih. "Haha, tidak, terima kasih." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kalau begitu tolong bantu Xiaozi melihatnya dulu. Panti asuhan kita punya klinik, tolong ikuti saya." Dekan Gong segera membawa Xiaozi ke klinik tersebut. "Tuan Ho, kematian lebih ringan dari bulu, dan juga lebih berat dari Gunung Tai. Jika Anda membantu anak-anak ini menjalani perawatan, maka kematian Anda akhirnya adalah Gunung Tai." Melihat wajah pahit Lin Yu, Rose tersenyum manis padanya. Matanya yang besar dan berair berkedip dengan cahaya lembut, dengan lembut meraih tangan Lin Yu, dan berkata dengan lembut, "Jika kamu bisa membantu adikku jika matamu sembuh, aku akan membuat kematianmu lebih nyaman, oke?" Ketika dia mengatakan ini kepada Lin Yu, dia penuh kasih sayang, dan sepertinya itu tidak berbicara tentang hidup dan mati, melainkan seperti pasangan kencan. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Wanita ini berkata dia ingin bunuh diri pada akhirnya. Setelah Lin Yu mengikutinya ke klinik, dia menemukan bahwa selain Presiden Gong dan Xiaozi, ada seorang dokter wanita muda berusia 20-an. Melihat mawar di belakangnya sedikit lebih gelap, dia bergegas untuk memegang chair dengan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Suir, kemana saja kamu hari ini? Aku sudah lama tidak melihatmu." Lin Yu mengerutkan kening dan matanya menjadi sedikit rumit. Dia tidak menyangka wanita ini terkenal di panti asuhan.
Aku ingin tahu apakah orang-orang ini tahu bahwa dia adalah iblis wanita pembunuh. Kemudian Lin Yu duduk di meja konsultasi, membiarkan Xiao Zi duduk di hadapannya, dan memeriksa denyut nadi Xiao Zi. Karena mata Xiao Zi terlalu lama buta, Lin Yu menyelidiki dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu menarik tangannya kembali dan bertanya pada Xiao Zi, "Nak, bagian yang kau lukai saat masih kecil ada di sisi kiri belakang kepalamu, kan?" Setelah Lin Yu bertanya, menatap Dekan Gong dan Rose, menunggu jawaban mereka, bagaimanapun, Xiao Zi baru berusia 2 atau 3 tahun ketika dia terluka, dan dia pasti tidak bisa mengingat situasi saat itu. Tidak buruk. Din Gong buru-buru berjalan mendekat dan mengulurkan rambut Xiao Zi untuk menunjukkan Lin Yu. Dia melihat bekas luka cerah di sisi kiri kepala Xiao Zi. Lin Yu melihat kulit bekas luka ini berubah, dan segera berdiri, berjalan dengan cepat, berbalik dan memandang Rose, dan berkata dengan heran, "Bekas luka ini ternyata pisau tajam." Wah, ya, itu adalah anak yang main-main dan tidak sengaja menabrak batu itu. Retakan di batu itu terlalu tajam, memotong kulit kepala dan meninggalkan bekas luka. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Rose menyela Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit rasa sakit di matanya, dan sepertinya ada sedikit kepanikan dalam rasa sakit ini. Lin Yu melihat sedikit perubahan dalam ekspresinya dan tidak membantahnya. Sebagai seorang dokter, dia tentu saja dapat mengatakan bahwa bekas luka itu tidak dipotong oleh batu, tetapi oleh pisau yang tajam. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat memiliki tangan yang begitu brutal pada seorang anak yang begitu kecil, dan mengapa dia menyebutkannya. Dulu, Rose akan terkejut dan ketakutan di matanya. "Dr. Ho, bisakah kamu menangani Xiao Zi dalam situasi ini?" tanya Dekan Gong penuh harap. "Ya, tapi itu akan memakan waktu." Lin Yu mengangguk dan berkata. "Hebat." Dekan Gong menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan bertanya dengan penuh semangat, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Bisa jadi 1 atau 2 bulan, dan 1 atau 2 minggu." Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, "Itu terlalu lama." Rose tiba-tiba melirik Lin Yu, dan sepasang mata menyapu dirinya, dengan sedikit penjagaan, seolah-olah dia mengira Lin Yu dengan sengaja menunda waktu. Dia telah buta selama 7 atau 8 tahun, dan dia dapat disembuhkan dalam 1 atau 2 bulan. Bukankah itu lambat? Lin Yu menyipitkan mata padanya dan tersenyum. Mata Rose berpaling, dan kemudian menoleh ke Dekan Gong dan tersenyum, "Dekan Gong, dapatkah Anda membantu kami menyiapkan kamar bagi kami untuk membantu merawat Xiao Zi, dokter? He dan saya telah tinggal di sini dari hari ini sampai sekarang. Biarkan Xiao Zi menyembuhkan kita sebelum kita pergi." "Oke, saya akan mencari seseorang untuk membersihkan 2 kamar." Dekan Gong mengangguk buru-buru. "1 ruangan tidak apa-apa." Rose menekankan, sambil memegang Lin Yu. Din Chonggong tersenyum, "Sebenarnya, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu sekarang, dokter, dia masih pacarku." "Ah." Dekan Gong sedikit terkejut, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Oh, mereka sangat berbakat dan cantik, mereka sangat cocok. Oke, biarkan saya yang mengaturnya." Dia berkata bahwa dia mengambil telepon dan keluar dengan gembira. Tapi Lin Yu merasa sengsara, wanita ini bahkan tidak membiarkan dirinya tidur. "Saudari Suir, apakah aku harus memanggilnya kakak ipar?" Xiao Zi mendengar ini dari samping, menoleh, dan bertanya dengan penuh semangat. "Ya, mari kita dengarkan panggilannya." Rose menyentuh kepala Xiao Zi dan menjawab dengan murah hati, terkikik beberapa kali. Kakak ipar." Xiao Zi melihat ke arah Lin Yu berdasarkan perasaannya, menyentuh kepalanya dan berteriak dengan rasa malu. "Panggil kamu. Kenapa kamu tidak setuju?" Melihat bahwa Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, Rose segera meraihnya dan memberinya tatapan suram. Jelas, jika Lin Yu tidak berani bekerja sama, itu tidak baik.
Lin Yu meliriknya dengan pahit dan tersenyum pada Xiao Zi. Hei, Little Zi, kakak iparmu adalah seorang dokter yang jenius, dan dia pasti bisa menyembuhkan matamu. Rose menyentuh kepala Xiao Zi, matanya dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Terima kasih kakak ipar. Xiao Zi mengangguk penuh semangat dengan senyum cerah di wajahnya. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, lalu berkata kepada dokter wanita muda itu, "Halo, apakah Anda memiliki jarum perak untuk akupuntur? Juga, apakah ada apotek yang menjual obat Cina di dekat sini? Saya ingin Anda membantu saya membeli beberapa bahan obat." "Oh, kami punya jarum perak di sini, menurutmu itu tepat?" Dokter wanita itu buru-buru mengulurkan tangan ke lemari untuk menemukan tas jarum dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Pada saat yang sama, dia berkata, "Ada apotek obat Cina di seberang rumah sakit kami." Lin Yu mengangguk, menulis resep dengan pena dan kertas, lalu menyerahkannya kepada dokter wanita dan berkata, "Terima kasih telah membantu saya menangkap obat ini untuk saya." Dokter wanita itu mengangguk, dan Fang Zi keluar. Kemudian Lin Yu mengambil tas jarum, memanggil Xiao Zi untuk duduk di kursi, dan menusuk jarum perak yang telah disterilkan ke Feng Qi, Bai Hui, Sang Xing dan titik akupuntur lainnya di kepala Xiao Zi. Karena kekuatan Lin Yu terbatas, dia menggunakannya. Penetrasi kekuatan spiritual dalam tubuhnya selama akupuntur relatif lambat. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin meminta wanita ini untuk membantunya menyingkirkan penggunaan narkoba semacam ini. Sementara Lin Yu memberikan jarum untuk Xiao Zi, Rose telah berdiri tidak jauh dari Lin Yu, tangan kanannya terulur ke pinggang di dalam mantelnya, dan jari-jarinya terus membelai sarung dengan belati dimasukkan. Tampaknya selama Lin Yu ingin menyandera Xiao Zi, dia akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, Lin Yu bahkan tidak memikirkan perilaku tercela semacam ini, dan berkonsentrasi pada pemberian jarum untuk Xiao Zi. Rose memandang serius di wajah Lin Yu, matanya sedikit menyipit, pandangan aneh melintas, dan dia tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu Lin Yu. Di gang di luar bar, Lin Yu mengenakannya dia tidak bisa membantu tetapi merasa hangat dalam kondisi mantel, dan dia tidak tahan membunuh Lin Yu. Tapi segera perasaan di hatinya musnah, tidak mungkin, Lin Yu harus mati. Setengah jam kemudian, Lin Yu membantu Xiao Zi menyelesaikan suntikannya. Kali ini, dokter wanita juga mengambil obatnya kembali. Lin Yu membantunya menyiapkan dosis, dan membiarkannya pergi ke dapur untuk menderita. Setelah obat Cina dimasak, dokter wanita itu membawanya kembali, menuangkannya ke dalam mangkuk, meniupnya, dan memberi isyarat kepada Xiao Zi untuk meminumnya. Dan masih banyak lagi. Rose tiba-tiba berteriak padanya, dan tersenyum pada Lin Yu, "Dr. He, akankah ada masalah saat obat ini dimasak, atau kamu akan mencobanya dulu?" Lin Yu meliriknya, berpikir bahwa dia benar, wanita ini benar-benar waspada. Lin Yu juga tidak menolak, menyesap obat China dan mencicipinya, lalu mengangguk, menegaskan, "Tidak masalah." Ketika Rose melihat Lin Yu meminum obat itu, dia merasa lega membiarkan Xiao Zi meminumnya. "Xiao Zi, bagaimana perasaanmu?" tanya Rose dengan prihatin saat Xiao Zi selesai minum. "Pahit sekali." Xiao Zi menjulurkan lidahnya. "Jangan khawatir, ini akan efektif setelah dia minum beberapa hari lagi." Lin Yu tersenyum. Setelah makan malam, Rose membawa Lin Yu ke kamar yang telah disiapkan oleh Dekan Gong terlebih dahulu. Dekorasi ruangannya sangat bagus, dengan kamar mandi terpisah. Ruangan itu tempat tidur double besar, dan tempat tidurnya diganti dengan yang baru. Selimut juga merupakan selimut ganda. Begitu dia memasuki ruangan, Rose membawa Lin Yu dan duduk di tempat tidur, dengan tubuh lembutnya menempel pada Lin Yu, dan tersenyum padanya, "Adik kecil, kamu benar-benar patuh hari ini. Kamu bekerja sama dengan baik denganku, tapi aku punya sedikit tidak mengerti. Saya melakukan ini untuk Anda, tetapi Anda membantu saya menyembuhkan saudara saya. Apakah itu benar?"
Orang tua penyembuh, aku merawat adikmu bukan karena aku takut akan ancamanmu, tetapi karena hati nurani dan tanggung jawab seorang dokter. Lin Yu berkata terus terang. Oh, saudaraku, kamu benar-benar orang yang baik. Rose tersenyum manis, lalu tiba-tiba mengeluarkan belati di pinggangnya, dan perlahan-lahan menyelipkan punggung pisau ke wajah Lin Yu, tersenyum, tapi untukku seminggu kata-katanya terlalu panjang, 3 hari. Aku hanya bisa memberimu 3 hari, dan lusa, apakah kamu bisa menyembuhkan saudaraku atau tidak, kamu akan mati. 3 hari. Bagaimana mungkin 3 hari? Lin Yu berkata dengan cemas dengan perubahan ekspresi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.